Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami di kelompok User Friendly akan mempresentasikan sebuah materi tentang proses desain. Sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Di sini yang pertama ada Tiara Ramadhani Nopianti Kusnadi dengan NPM 0651211125, ada Ripan Pauji dengan NPM 0651211137, ada saya sendiri dengan NPM Venesia dengan NPM 0651211139, dan terakhir di sini ada Pajar Muhammad Paujan dengan NPM 0651211147 mohon maaf. Lanjut next di sini kita langsung ke materinya. Yang pertama di sini materinya akan membahas tentang apa itu desain yang akan dibacakan oleh Tiara. Silahkan Tiara. Jadi yang pertama itu ada pengertiannya, desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Desain itu merupakan langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda seperti baju, website, bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada prinsip desain. Yang pertama itu ada keselarasan atau harmoni. Jadi harmoni itu adalah prinsip desain yang artinya itu sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Yang kedua ada kesebandingan atau proporsi. Itu tuh adalah hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Yang ketiga itu tuh ada irama atau ritme. Itu adalah terjadi karena adanya pengulangan pada bidang atau ruang yang menyebabkan kita dapat merasakan adanya perakan. Yang keempat, itu ada keseimbangan atau balance. Itu adalah komunikasi visual sebagai media komunikasi yang bertujuan untuk mentransfer informasi. Dan yang kelima, ada penekanan. Penekanan itu adalah bentuk komunikasi, ada beberapa bahan atau gagasan yang lebih perlu ditampilkan daripada yang lain. Baik, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Pajar. Silahkan Pajar. Baik, sebelum kita membuat desain, kita juga kan harus memiliki ide ya, ide untuk membuat desain. Nah, salah satu sumber ide adalah imajinasi. Di dalam imajinasi itu menurut Jack Stubb dan Jerry Samfelson, itu adalah kekuatan dari dalam diri kita yang memperbolehkan kita untuk mengalami apa yang telah kita alami gitu. Jadi apa yang akan kita alami dan apa yang tidak akan kita alami, strategi yang membantu kita untuk bermain-main dengan daya imajinasi. Nah, kita untuk memancing ide-ide baru melalui pembentukan bentuk baru. Itu seperti ada seleksi, yang kedua itu ada alteration atau perubahan, yang ketiga itu ada abstraksi, dan empat itu spontanitas. Nah, jadi ide itu terbagi menjadi empat. Itu ada seleksi, ada alteration, abstraksi, sama spontanitas. Next. Next. Nah, dalam desain grafis ini contohnya apabila kita udah memiliki ide, otomatis akan kita tuliskan yaitu pada desain grafis ini. Nah, di desain grafis ini tuh adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Jadi di dalam desain grafis ini tuh teks juga dianggap gambaran karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan gitu. Desain grafis itu diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Jadi desain grafis itu antara lain seperti komunikasi visual di antara user dan komputer seperti itu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ripan Pauji. Silahkan Ripan. Oke, terima kasih Nesya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipografi. Nah, tipografi ini merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia menggunakan gabungan bentuk huruf cetak, ukuran huruf, ketebalan garis, spasi antar huruf,
garis pandu dan jarak antar baris. Nah, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Jadi eh, si eh, si pembaca tuh atau si tamu yang buka website kita tuh kayak merasa nyaman gitu dengan membaca teks yang ada di website itu. Nah, itu. Selanjutnya, nah di tipografi ini ada 3 bagian, ada dari masalah font, warna, desain icon. Nah, di font ini ialah suatu kumpulan lengkap dari karakter huruf dalam satu bentuk desain, ukuran size, dan gaya stylenya itu. Nah, di sini untuk warna dapat didefinisikan secara objektif maupun fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Jadi nggak cuman si teksnya tuh eh rapi atau fontnya itu bagus gimana gitu kan. Kalau fontnya bagus tapi warnanya mengganggu gitu kan, merusak kenyamanan si pembaca. Nah, di sini ada desain icon. Desain icon ini proses merancang grafik simbol yang mewakili beberapa fantasi atau motif abstrak yang nyata, entitas atau tindakannya. Oke. Oke, terima kasih. Berikutnya di sini akan dibacakan oleh saya. Berikutnya di sini ada contoh desain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini ada advertising atau periklanan. Nah, di sini jadi salah satu penggunaan yang paling menguntungkan grafis, seniman, terus sering juga dilakukan pekerjaan iklan atau mengambil iklan. Nah, contohnya misalkan di sini kita bisa membuat kartu nama, desain kaos, dan lain-lain kayak gitu. Terus di sini ada bisnis. Nah, grafis yang umum digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk membuat diagram keuangan dan tabel. Nah, biasanya bisnis grafik dapat digunakan untuk menyoroti perubahan selama jangka waktu tertentu. Jadi biasanya kalau dalam bisnis tuh penggunaan grafik lebih dominan kayak gitu. Kayak misalkan turun naiknya masalah ekonomi dan sebagainya kayak gitu. Terus di sini ada politik. Nah, penggunaan grafis untuk terang-terangan politik, kartun, grafiti, seni, poster, desain, bendera dan lain-lain. Jadi ini tuh merupakan praktik gitu yang udah berlangsung lama dan biasanya hampir setiap hari di bagian dunia gitu. Pasti politik ini tuh selalu ada gitu di bagian dunia kayak gitu. Terus berikutnya ada education atau pendidikan. Nah, biasanya grafis ini tuh paling banyak digunakan dalam buku, teks, kayak gitu. Terutama yang menyangkut mata pelajaran. Nah, seperti geografi, sains, dan matematika untuk menggambarkan teori dan konsep. Jadi berarti buku-buku pelajaran yang kita pakai gitu, yang kita pakai di SD, SMP, SMA itu merupakan bentuk salah satu contoh desain dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya di sini ada film dan animasi. Nah, film dan animasi ini bisa kita temui ya dan kita jumpai di TV-TV sekarang gitu, kayak misalkan bisa nonton Doraemon, nonton Upin Ipin, Harry Potter, Spider-Man, dan lain-lain. Biasanya fitur-fitur ini tuh setiap tahunnya bakal berkembang dari segi warna dan kecerahan, kontras kayak gitu. Oke, next mungkin kita akan langsung ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulan untuk materi proses desain ini tuh, jadi desain tuh pasti berhubungan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing, terus bisa ke prototyping, frames testing, dan test reading kayak gitu. Terus prinsip-prinsip yang membantu kita dalam desain atau elemen desainnya itu ada terdiri dari 5. Ada keselarasan, kesebandingan, terus ada irama, ada keseimbangan, dan ada penekanan. Terus di sini contoh-contoh desain tadi ya udah saya sebutin, ada periklanan, ada bisnis, ada politik, ada pendidikan, terus ada film dan animasi. Berikutnya di sini desain grafis itu suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Tadi kayak contohnya kan desain grafis bisa dalam animasi nih, kita membuat desain itu kayak gitu.
Terus di sini ada prinsip-prinsip desain. Nah, kayak tadi udah disebutkan oleh rekan saya, ada metafora, kejelasan, ketetapan, perataan, proximity, dan keserasian tampilan. Terus tadi sempat dijelaskan juga ada tipografi. Nah, tipografi ini tuh penting. Kenapa penting? Karena tipografi itu atau pengaturan huruf tuh mempengaruhi banyak hal. Misalkan contoh, estetika dari tampilan penulisan blog, kesan yang ditampilkan blog, hingga yang terpenting keterbacaan blog. Jadi misalkan kita akan membuat suatu blog, pasti yang pertama dilihat biasanya orang-orang itu ininya ya pengaturan hurufnya menarik atau tidak kayak gitu. Terus di sini ada font. Nah, font sendiri itu kumpulan lengkap dari karakter atau huruf dalam satu bentuk desain, ukuran, dan gaya style. Jadi secara garis besar itu huruf-hurufnya digolongkan menjadi ada script, terus ada sans serif, serif, dan sebagainya. Terus di sini juga tadi sempat dijelaskan ada warna. Nah, jadi warna tuh bagian dari pengalaman indera penglihatan. Terus dan yang terakhir di sini ada desain icon. Nah, itu tuh proses merancang grafik simbol yang mewakili beberapa fantasi atau motif abstrak yang nyata, entitas atau tindakan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok user friendly. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.